أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, maka adapun makna keimanan kepada Allah yaitu tatkala engkau berkeyakinan bahwa Allah adalah sembahan yang diibadahi satu-satunya, tidak kepada selainnya. Al-imanu billah, beriman kepada Allah, terkandung padanya 4 kandungan. Al-imanu biwujudillah, al-imanu birububiyatillah, al-imanu biuluhiyatillah, wal imanu bi asma'illahi wa sifatih. Kandungan yang pertama, beriman kepada Allah, beriman akan adanya Allah. Yang kedua, beriman akan Rabb-Nya Allah. Yang ketiga, beriman akan uluhiyah, bahwa Allah yang berhak diibadahi satu-satunya. Kemudian yang keempat, itu beriman terhadap nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menjelaskan tentang keimanan akan wujud, akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman akan rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan, bahwa Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki. Kemudian pada kandungan yang kedua ini, kita telah mengetahui bahwa sebagian kelompok, di antaranya mereka orang-orang sufi, mereka berkeyakinan bahwa dakwah para nabi dan para rasul terhadap kaumnya itu seputar tauhid rububiyah. Jadi perselisihan antara nabi dan kaumnya itu, mereka katakan bahwa mereka berselisih siapa yang telah menciptakan, bahwa siapa yang telah mengatur.
bahwa kita katakan di sini para nabi dan para rasul tatkala mereka mengingatkan akan Rob, tatkala mereka mengingatkan siapa yang telah menciptakan, siapa yang telah mengatur, memberikan rezeki, itu semua agar mereka berpegang teguh di atas tauhid uluhiyah. Karena tatkala seseorang telah mengetahui bahwa Allah yang mencipta, bahwa Allah yang mengatur segalanya, maka mengapa kita mengerahkan ibadah kepada selainnya? Jadi tauhid rububiyah, tatkala kita mengenal Allah yang mengatur, mencipta, memberikan rezeki, itu mengharuskan kita untuk beribadah kepadanya, mengharuskan untuk tauhid uluhiyah itu sendiri. Karena tatkala kita mengetahui akan Allah, maka tidaklah mungkin kita akan mencari sembahan yang lain. Karena kita tahu bahwa yang telah menciptakan kita Allah, sehingga ibadah yang betul tatkala kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang ketiga yaitu beriman terhadap uluhiyah, terhadap ibadah yang kita serahkan hanya kepada Allah. Kita lanjut pada kandungan berikutnya, nanti kita bahas yang terakhir dari kandungan yang ketiga ini. Karena kandungan yang ketiga ini itu sesuai dengan apa yang ada di kitab, di buku. Adapun kandungan yang keempat, al-imanu bi asma'illahi wa sifatih. Beriman kepada Allah akan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita beriman bahwa nama-nama Allah itu semuanya baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian menggunakan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan yang tinggi. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya itu semuanya nama-nama yang baik. Permisalan-permisalan yang tinggi. Yang mana seseorang itu dianjurkan tatkala dia berdoa menggunakan nama-nama Allah.
Tatkala dia berdoa, "Ya Allah, rahmatilah saya." Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha memberikan rahmat. Ya Allah, ampunilah saya, berikanlah taubat. Di sana ada nama Allah At-Tawwab, yang Maha memberikan taubat. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kita. Di sana ada nama Allah Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rezeki. Jadi tatkala kita berdoa, kita bisa menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, yang baik. Maka berdoalah kalian menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada permasalahan ini kita bisa tahu tentang masalah Al-Qur'an itu kalamullah atau makhluk. Jadi di sini kita bisa tahu apakah Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah ataukah dia makhluk. Karena di dalam sebagian hadis, di dalam doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita di setiap petangnya, atau tatkala kita tiba di sebuah tempat untuk kita memohon keamanan padanya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kata Nabi, doa yang Nabi ajarkan kepada kita, saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Di sini kita bisa melihat bahwa Nabi berdoa dengan kalimat-kalimat Allah. Jikalau dia makhluk, berarti dia berdoa kepada makhluk. Artinya Al-Quran. Maka kalimatullah, Al-Quran, kalamullah, itu bukan makhluk. Karena Nabi sendiri berdoa dengannya. Saya meminta perlindungan dengan Al-Quran dari kejelekan yang Engkau ciptakan, ya Allah. Maka di situ sebagian orang keliru, bahkan sebagian kelompok, mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah, bukan ucapan Allah. Dan asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala pada pembahasan ini adalah pembahasan yang banyak dari kelompok manusia yang tersesat di dalamnya. Pada pembahasan nama dan sifat Allah, banyak yang tersesat di dalamnya. Ada yang menolaknya,
ada yang memisalkannya, ada yang mentakwilnya. Sehingga para ulama dahulu mereka membagi tauhid ada dua. Yang kita ketahui ada berapa? Ada tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi para ulama dahulu itu membagi tauhid ada dua. Yang pertama itu tauhid al-ma'rifah. Tauhid tentang pengenalan, tentang pengetahuan. Terkandung padanya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Pengetahuan tentang Allah yang mencipta, tentang nama dan sifat Allah. Kemudian pembagian yang kedua yaitu tauhid al-qasd wa talab. Maksud dan permintaan. Itulah tauhid uluhiyah. Tapi setelah banyak dari kalangan manusia itu tersesat di dalam asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah, banyak di antara mereka tersesat di dalamnya. Banyak yang menolak nama Allah, banyak yang mengartikannya dengan arti yang salah. Banyak dari mereka tersesat di dalam tauhid asma wa sifat, sehingga para ulama itu memisahkan perkara ini agar manusia itu bisa paham bahwa apa yang dimaksud tatkala kita meyakini bertauhid akan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada tiga asas di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.